Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidil anbiya wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitit tahirin wa azwajit tahirat ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imam al-khatimatul hufaz Imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadihi wa karamati fid darin amin. Kita lanjutkan yang kitab Jami' As-Shaghir nomor hadis 6535. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Karena adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam idza utiya, apabila didatangi, bimri'in, dengan seseorang, qad, sungguh, syahida badran, menyaksikan perang Badar, ikut perang Badar, wasyajarah, dan ikut juga pohon. Apa maksud ikut pohon? Ikut bai'at ridwan, ikut bai'atul ridwan, itu mana ikut pohon. Syahidah syajara, yang menghadiri bai'atul ridwan, kabbara alaihi tis'an, niscaya Nabi akan bertakbir menyambut kedatangan orang tersebut 9 kali. Nabi akan bertakbir menyambut kedatangan orang itu 9 kali. Karena orang itu memiliki kelebihan. Ikut perang Badar, ikut bai'atul ridwan. Wa in utiya bihi, dan jika didatangi dengannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad syahida badran, sungguh seseorang yang sungguh menyaksikan perang Badar, walam yashhadis syajara, tapi tidak menyaksikan bai'atul ridwan, atau syahidas syajara, dia menyaksikan bai'atul ridwan, walam yashhad badran, dan dia tidak menyaksikan perang Badar. Satu saja yang diikuti, perang Badar saja atau bai'atul ridwan saja. Kabbara alaihi sab'an, maka Nabi akan bertakbir menyambut kedatangan orang itu 7 kali. Wa idza utiya bihi, apabila didatangi dengannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yashhad badran wala syajara, dia tidak ikut perang Badar, tidak ikut juga bai'atul ridwan. Kabbara alaihi arba'an, niscaya Nabi akan bertakbir menyambutnya 4 kali.
Kalau kita yang hadir disambut satu kali dan takbir itu sudah cukup. Bahkan enggak sampai takbir, Allah saja, Allah, itu sudah cukup. Maka orang-orang yang kita sambut dengan takbir tadi itu orang-orang yang punya potensi. Apalagi kita sambut dengan lafaz jalalah, dengan suara yang lantang, berarti dia punya potensi. Dazan. Ahbabillah, kenapa hadis ini diriwayatkan kepada kita? Untuk supaya umat bisa mengetahui bahwasanya setiap sahabat memiliki makom yang berbeda. Makom tertinggi adalah ikut perang Badar, ikut Bai'atul Ridwan. Makom nomor 2 adalah ikut Badar saja atau ikut Bai'atul Ridwan saja. Bahkan makom yang lebih tinggi sebelumnya adalah orang-orang yang pertama masuk Islam bersama Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Bilal bin Rabah, dan Sayyidatina Khadijatul Kubra. 4 orang pertama memeluk Islam. Kemudian kalau sahabat itu tidak ikut perang Badar, tidak ikut perang Bai'atul Ridwan, maka Nabi sambut dengan takbir 4 kali saja. Maka ketika ada pembawa acara memanggil seorang ulama, seorang masyayikh yang akan memberikan tausiah, nah, kita persilakan menyampaikan tausiah pada malam ini Kiai Haji Khairul Ghani, LC MA MPD MH. Maka para hadirin mengucapkan Allahu Akbar gitu. Tapi hari ini yang terdengar bukan takbir tapi selawat. Bagus juga. Tapi yang Nabi ajarkan bukan bacaan selawat tapi bacaan takbir. Oh, ternyata itu baru ceramah pertama, ada lagi yang lebih hebat setelahnya. Maka takbirnya lebih banyak lagi. Maka menyambut seseorang dengan takbir, Nabi memberikan isyarat di sini, semakin mulia orangnya, semakin banyak takbirnya. Khair, azan insyaallah. Kenapa lambat? أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa sallallahu rasulah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi tamma salatul qiyamati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu Allahumma salli wa sallim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan hadis yang barusan kita baca, yang kita perhatikan praktek antum di sini di pondok, itu takbir justru diberikan kalau terlihat kekurangan kawan, baru takbir. Sebalik sunnah. Begitu juga dalam hal doa. Kapan baca amin? Ketika yang baca doa lupa hafalannya, baru amin. Tapi kalau yang baca doa aminnya, hafalan doanya lancar, itu aminnya nggak ada. Tapi kalau yang baca doa itu lupa apa doa sambungannya, dia baru antum aminin. Amin. Nggak ada doanya baru diaminkan. Siapa amir WC senior? Berdiri sebulan. Kalau si fulan itu ada kekurangan, antum takbir. Yang sunnahnya, yang Nabi ajarkan, kalau yang dipanggil itu yang punya kelebihan, baru sunnah takbir. Tapi kalau terlihat kekurangan kawan, nggak boleh takbir. Itu baca innalillah atau subhanallah. Takbir itu adalah simbol kemuliaan. Misal teman kita kubro habis surah qul a'udzu birabbin nas malikin nas minal jinnati wan nas, itu boleh takbir. Kemudian dia kubro, hafalannya nyangkut, kemudian ingat, baru takbir. Ini nggak ingat-ingat, antum takbir. Jadi sesuaikan pengamalan itu dengan sunnah. Ini dari mana didatang? Hadis 6536. Ini terpaksa saya terjemahkan dengan sindiran karena tidak cocok untuk antum. Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jatala, apabila Nabi mengijtala an-nisaa, istri-istrinya, aq'a, maka Nabi akan duduk iq'a, wa qabbala, dan mentakbil. Titik. Titik penjelasannya tanya sama Ihsan. Ini hadis nggak boleh disarah, nggak ada gunanya untuk antum hari ini. Nah, itu nggak boleh takbir. Hadis berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam idza jatahada, apabila beliau bersungguh-sungguh, fil yamini, di dalam bersumpah, qala, Sayyidina Rasul akan katakan, la walladhi nafsu Abil Qasim biyadi, tidak demi zat yang jiwa Abil Qasim di tangannya. Siapa zat yang jiwa Abil Qasim di tangannya? Allah. Artinya demi Allah tidak. Ini kalau Nabi bersungguh-sungguh dalam bersumpah.
Mungkin perkara besar, mungkin berbicara perkara ukhrawi, tapi kalau perkara sepele itu jangan bersumpah. Fadil dah mandi? Sudah. Belum kali, wallahi saya sudah mandi. Enggak perlu bersumpah urusan mandi. Kalau urusan duniawi itu tidak boleh bersumpah, sebaiknya tidak bersumpah. Tapi kalau urusan ukhrawi, maka Nabi akan bersumpah dengan menggunakan salah satunya adalah la walladzi nafsu Abil Qasim biyadi. Tidak, dengan zat yang jiwa Abi Qasim ada di genggamannya, ada di kekuasaannya. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhaza, apabila mengambil ya Nabi, memposisikan ya Nabi majji'ahu, tempat berbaringnya Nabi. Artinya apabila Rasul pengen tidur, ja'ala yadahul yumna, niscaya beliau memposisikan tangannya yang kanan tahta khaddihil aiman, di bawah pipinya yang kanan. Memposisikan tangannya yang kanan di bawah pipinya yang kanan. Berarti baringnya kemana? Menghadap kiblat. Tangan diletakkan di bawah pipi yang kanan. Antum sebaiknya juga begitu. Kalau untuk Sayyidina Nabi SAW itu untuk menampung air matanya. Kalau untuk kita, nampung air liur, supaya bantalnya nggak ada pulau. Nih, kan dua posisi itu. Nabi untuk air mata, kita air liur. Mungkin sebagian antum ada juga. Nah, kapan? Waktu baru 1 minggu di pondok dulu. Nangis kan hari itu? Farid, siapa namanya? Rafid, itu menangis. Nah, kan salah satu sunnah Nabi. Jadi kalau ada santri baru nanti datang, itu ajarkan cara tidurnya. Berbaring ke sebelah kanan, taruh tangan di bawah pipi untuk menampung air mata, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam idza akhadha, apa itu idza akhadha? Apabila mengambil ya Nabi, dalam artian apabila memposisikan diri ya Nabi, madji'ahu, tempat berbaringnya Nabi, milal laili, di malam hari, wada'a yadahu, niscaya beliau meletakkan tangannya tahta khaddihi, di bawah pipinya. Pipi yang mana? Pipi yang kanan, seperti hadis yang dibaca sebelumnya. Karena pemahaman satu hadis akan dilengkapi oleh hadis yang semakna dengannya. Kemudian Nabi baca doa, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu wahai Rabb, wahai Allah aku hidup, dan dengan namamu aku meninggal. Wa idza staiqadha, dan apabila terbangun ia Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Qala, beliau baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah, doa ini disetorkan besok pagi khusus untuk tahun pertama. Kalau nggak dapat berdiri sampai selesai. Untuk tahun kedua dan seterusnya itu akan diacak untuk baca doa kemarin. Doa menjenguk orang sakit. Jadi kalau pas terpilih nama antum nggak dapat, berdiri sampai selesai besok pagi. Tadi hafal malam nih. Apa doanya? Azbil ba'as Rabbanas. Nah, ada yang kemarin yang demam? Banyak. Dan tentang ziai? Alhamdulillah. Jadi besok enggak jadi. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza akhadha madji'ahu, apabila mengambil ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tempat berbaringnya, minal laili, di malam hari. Itu saya baca cepat karena ada 3 kali kalimat itu diulang. Qala, Nabi baca doa lagi. Nah, ini doa untuk tahun kedua dan tahun berikutnya. Terus santri baru cukup doa yang di atas. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Isan tahun berapa? Tahun ke-11. Yang paling tua, tahun ke-11 sih sekarang. Qala, dia akan baca doa, Bismillah wada'tu jambi, Allahumma ufirli dhambi wakhsi syaitani wa fukka rihani wa saqqil mizani wa ja'alni fin nadiyil a'la. Diulang. Bismika, bismillah, dengan namamu wahai Allah, wada'tu jambi, aku letakkan lambungku. Allahumma ufir dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Wakhsi syaitani, buat kecewalah, usirlah. Ada 2 makna, buat kecewa, usirlah. Syaitani, setanku. Karena setiap kita ada 2, 1 malaikat, 1 syaitan. Usirlah setanku. Wa fukka rihani, lepaskanlah ikatanku. Wa fukka rihani, lepaskanlah ikatanku. Ikatan apa? Ikatan fisik yang membuat kita malas. Ikatan lidah yang menyebabkan lidah susah berzikir. Ikatan persendian yang menyebabkan malas solat sunat. Ikatan mata yang malas terbuka pagi-pagi. Ikatan mata yang tertutup ketika mengaji. Ikatan anggota tubuh malas bangkit dari tempat tidur. Itu baca doa, fukka rihani, lepaskan ikatan aku. Wasakil mizani, beratkanlah timbangan aku. Beratkanlah timbangan aku. Waj'alni, jadikan aku, fin nadiyil a'la, pada kelompok malaikat yang tinggi. Nadi artinya penyeru. Malaikat adalah penyeru, al-a'la yang tinggi. Ini sahih juga hadisnya. Nah, kalau kita baca semua doa yang dibaca oleh Nabi sebelum tidur, itu bisa habis 20 menit baca doa saja. Maka kita tidak dianjurkan untuk membaca semuanya. Baca yang hafal.
Nah, untuk kelas 1 tahun pertama ya doa yang biasa. Untuk yang 3 tahun masih doa yang biasa. Nah, doa ini besok pagi. Hadisnya sahih. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha mawji'ahu, apabila memposisikan diri ya Nabi di tempat tidurnya, qara'a, Nabi baca Qul ya ayyuhal kafirun hatta yakhtimaha, sehingga Nabi mengkhatamkannya. Sehingga kita dengar dalam adab tidur membaca 4 kul. Dalam satu hadis cuma 2 kul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dalam riwayat yang lain qul huwallahu ahad. Di riwayat di sini qul ya ayyuhal kafirun. Setelah digabungkan maka keluarlah intisarinya, baca doa, baca 4 kul sebelum tidur. Tapi yang ditiupkan ke telapak tangan itu cuma 2, Al-Falaq sama An-Nas. Hadis yang ditiupkan ke telapak tangan Al-Falaq sama An-Nas. Sedangkan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad itu hanya dibaca saja. Belum ada riwayat kita jumpai ditiupkan ke tangan. Tapi kalau mau sekalian ditiupkan juga tidak ada masalah. Nah, untuk apa dibaca qul ya ayyuhal kafirun sebelum tidur? Supaya membebaskan kita dari syirik. Kalau meninggal malam itu, kita meninggal dalam keadaan iman, tidak tergolong dalam keadaan syirik. Kalau orang meninggal dalam keadaan iman, sudah pasti masuk surga. Yang paling terakhir sekali minimal dapat 10 kali lipat dunia. Tapi kalau kita tidak baca qul ya ayyuhal kafirun, ada kemungkinan dalam keseharian kita bergeser akidahnya karena sikap, karena perbuatan, karena keyakinan. Tidur ternyata meninggal dalam keadaan syirik. Ini bahaya, mundur belakang. Hadis berikutnya di pinggir-pinggirnya, nanti minyaknya akan turun ke bagian bawah, itu namanya duhun. Boleh juga minyak zaitun. Boleh juga minyak zaitun, yaitu zaitun yang bisa dimakan, jangan zaitun kosmetik. Dicampur tepung gandum, yang lebih baik lagi tepung gandum yang tidak diayak, yang ditumbuk, hanya ditiup kulitnya saja, karena itu gandum yang dimakan oleh Rasul. Karena tidak ada sejarah Nabi makan tepung gandum yang dihaluskan. Nabi hanya memakan tepung gandum yang ditiup. Setelah digiling ditiup ampasnya, mana yang terbang bersih, mana yang tertinggal ikut termakan. Maka direbus dengan air, dikasih minyak sapi. Ini obat untuk orang demam panas. Nggak ada riwayat Nabi minta belikan air kelapa. Pasuni'a, maka dibikinkanlah hasab bubur tersebut. Summa amarahum, kemudian memerintahkan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mereka, fahasu, lalu mereka memakan bubur tersebut. Kenapa Nabi perintahkan makan bubur kepada keluarganya yang demam panas? Wa kana yaqul, adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu, sesungguhnya bubur tepung gandum, layar tuwi, sungguh mengokohkan ia, fuadal hazin, hati orang yang sedang sedih. Hati orang yang sedang sedih. Jadi bubur tepung itu bukan hanya obat untuk orang demam, tapi juga bisa obat untuk orang stres. Nah, orang yang sedang sedih,
orang yang sedang dalam problem, maka buatkanlah dia tepung gandum direbus dengan air campur minyak zaitun. Wa yasru an fuadis sakim, dan bisa membersihkan dari hati orang yang demam. Karena demam itu munculnya dari hati. Bermasalah hatinya, demam badannya. Itu sebabnya antum yang izin demam, tidak saya izinkan istirahat di kamar. Karena demam itu bersumber dari hati. Dan salah satu obat hati adalah Quran. Alhamdulillah, sudah sembuh semuanya yang demam-demam dengan baca Quran. Tapi kalau dibiarkan istirahat di kamar itu bisa 2 hari, bisa 3 hari. Tapi kalau istirahat di kelas, walaupun ngajinya kurang semangat, tapi cepat sembuhnya. Nah, zikri Ramadan, sudah sembuh? Belum? Masih kurang. Tapi dah kayak orang sembuh. Siapa lagi kemarin? Banyak, alhamdulillah. Sembuh dengan Quran. Khairul Ghani sembuh dengan Quran. Coba lihat hadis di sini. Ini bukan cerita-cerita. Yasru an fuadis sakim. Tepung gandum itu bisa membersihkan kotoran hati orang demam. Kama tasru ihda kunna, sebagaimana membersihkan oleh salah seorang kalian, kunna, ini Nabi khitab kepada wanita-wanita yang ada di rumahnya, al-wasakha bil ma'i an wajihiha, kotoran daki dengan air dari mukanya. Jadi seperti kalian membersihkan kotoran dengan air dari muka, seperti itulah tepung gandum tadi, bubur hasak tadi, bisa membersihkan kotoran hati. Nah, fuad, hati. Hadis sahih. Nah, kalau orang rumah sakit membuatkan bubur untuk orang sakit, kalaulah dia ikut dengan sunnah ini, tentu pasiennya lebih cepat sembuh. Buatnya dari tepung gandum, campur air dan minyak. Hadis berikutnya, karena adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dahana, apabila beliau memakai minyak. Ini minyak di sini bukan minyak sapi, tapi minyak zaitun. Sabba fi rahatil yusra, niscaya Nabi menuangkannya di telapak tangannya yang kiri. Ini cara pakai minyak rambut. Nabi tuangkan di telapak tangan yang kiri. Fabada'a bihajibaih, maka Nabi memulai mengoleskan dengan 2 alisnya. Diambil yang telunjuk kanan, oleskan dengan alis. Alis dulu kasih minyak. Nah, summa ainai, kemudian 2 matanya. 2 mata artinya 2 bulu mata. Cara mengoleskan minyak ke bulu mata yaitu dengan memejamkannya. Maka seolah-olah berarti meminyaki 2 mata. Itu sebab hadis menggunakan ainai. Kemudian Nabi meminyaki 2 matanya. Jangan dimasukkan minyak dalam mata. Maksudnya bulu mata, dipejamkan mata, dioleskan di bulu mata. Tadi alis, sekarang bulu mata. Summa ra'sahu, kemudian baru diratakan, diusapkan ke kepala. Jadi yang diminyaki itu adalah alis, bulu mata, kepala. Mungkin kalau ada riwayat yang lain, setelah kepala kemudian turun ke jenggot. Tapi nggak ada hadisnya. Nah, belum ketemu, bukan nggak ada, belum ketemu hadisnya. Coba antum lihat bagaimana Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam sayang kepada umat.
Tentu kita juga pernah melakukan hal itu, meminyaki alis. Tapi saya nggak pernah memakai minyak pada bulu mata. Tapi kenapa Nabi buat? Secara manusiawi sebahagian orang mungkin melakukan hal itu. Tapi tujuan Sayyidina Rasul apabila dikeluarkan hadis, umat melakukannya dapat pahala. Tapi kalau umat melakukan hanya sekedar keperluan, tidak ada hadisnya, hanya tertunai keperluan, pahala tidak ada. Tapi kalau Nabi perintahkan, Nabi contohkan, maka di dalam memakai minyak rambut pun ada ittiba sunnah di situ, ada nilai pahalanya. Maka Nabi ingin bagaimana umat ini dalam sisi kehidupannya yang terkecil tidak lepas dari pahala. Dan ini prinsip bagi pelajar hadis. Kita bukan anti fikih. Kita orang yang mendalami hukum fikih, mengenal hukum halal dan haram. Tapi fikih sekali lagi hanya sebatas fatwa untuk menyampaikan ini salah, ini benar. Tapi bukan bentuk pengamalan dalam kehidupan. Fikih bukan bentuk pengamalan. Apa maksud fikih dalam bentuk pengamalan? Jangan sampai antum berprinsip, oh kata fikih ini makruh saja, langgar nggak apa-apa. Kata fikih ini sunnah, tinggalin saja, nggak apa-apa. Ini bukan prinsip pelajar hadis. Prinsip pelajar hadis adalah apa yang dibuat Nabi itu yang saya buat. Nah, setelah antum bersikap seperti itu, baru doa tadi diijabah oleh Allah. Nah, bertemu dalam mimpi. Tapi kalau doanya nasibnya bertemu dalam mimpi dengan Nabi, sementara sunnah dilanggar, itu kata Nabi, nggak mau ah, kamu bohong. Gayanya saja cinta Nabi, tapi melanggar sunnah. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada, apabila menginginkan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajah, untuk menunaikan hajat, qada hajat, buang air kecil kah atau buang air besar, lam yarfa saubahu, niscaya Nabi tidak mengangkat pakaiannya hatta yadnuwa, sehingga dekat ia Nabi dengan tanah, sehingga dekat ia Nabi dengan tanah. Kalau hari ini sehingga mendekat ke kloset. Jadi kalau mau qada hajat, jadi diturunkan pakaian kalau sudah mau dekat, tapi jangan sampai pula pakaiannya menyentuh najis. Ini sunnahnya. Mana kira-kira? Gak bisa diamalkan? Ini ditutup pintu WC, tutup WC, dibuka semuanya, baru dia buang air besar. Kalau itu tujuannya menjaga kesucian, karena WC-nya kecil, karena WC-nya klosetnya tinggi, embernya kecil, pokoknya karena alasan-alasan kesucian, itu nggak ada masalah. Tapi apabila WC-nya mendukung luas, airnya, embernya lebih tinggi pada klosetnya, airnya bersih, nggak ada nampak najis di sekitarnya atau sudah kita sucikan, maka alangkah baiknya bisa kita amalkan hadis ini. Jangan sampai antum mengamalkan hadis ini tapi tidak tahu cara pengamalannya, sehingga ketika mau duduk diturunkan pakaian, akhirnya menyentuh dinding WC karena WC-nya kecil, itu tidak lebih baik. Itu akan menyebabkan batal ibadah sholat. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradal hajah, apabila menginginkan ya Nabi akan qada hajat, ab'ada,
niscaya Nabi menjauh. Nabi menjauh. Nah, kalau berdasarkan hadis ini, kalau antum buat rumah tanahnya luas, maka sebaiknya WC jangan dalam rumah. Tapi kalau tanah udah kecil tuh apa boleh buat. Tapi kalau tanahnya tanah sendiri, tanah pribadi, kemudian luas, maka buat WC lebih jauh dari rumah. Nah, seperti kita berkunjung kemarin ke masjid-masjid yang ada di Aceh. Nah, itu pergi dulu ke WC jauh, baru tempat wuduk dekat masjid. Kalau orang kita lain lagi perhitungannya. WC hanya diperuntukkan untuk yang sholat. Untuk masuk WC harus masuk masjid. Enggak ada pintu WC di luar masjid. Masuk masjid dulu baru bisa masuk WC. Perhitungan ekonomis. Kalau perhitungan sunnah itu WC jauh dari rumah. Karena sunnahnya adalah ab'ada. Coba antum bayangkan kira-kira kalau WC-nya dalam rumah. Nah, mertuanya sedang makan, menantunya buang air besar. Ini mau keluar bunyi besar nih. Kedengaran ya keluarnya? Tahan. Oh, enggak jadi. Oh, lepas mendadak. Innalillah. Kan? Malu jadinya. Akhirnya ketika orang makan kita enggak mau buang air besar. Dah pergi orang semua buang air besar. Jadi bermasalah jadi. Begitu juga sebaliknya. Mertua ada WC, menantunya makan. Mana cara buang air besar supaya enggak kedengaran bunyinya? Kedengaran bunyinya sampai ke ujung rumah. Kan memalukan. Maka Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, idza aradal haja ab'ada. Apabila Nabi menaikkan qada hajat, Nabi menjauh. Nah, tapi kalau rumah kecil, kontrak lagi. Kalau punya uang boleh kontrak 2 rumah. Sini tempat tidur, itu untuk WC. Kalau punya uang. Kalau nggak usah jangan, mubazir. Nah, ini konsep ketika kita punya rumah sendiri di tanah sendiri dan kondisinya mendukung, sebaiknya WC itu jauh dari rumah supaya ittiba dengan sunnah karena pertimbangan-pertimbangan tadi. Karena ada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam idza arada, apabila menginginkan Nabi ayyabula, Nabi buang air kecil, fa'ata izazan, maka mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam akan izaz. Izaz itu artinya tanah keras, bahagian yang keras dari bumi. Akhadha udan, lalu Nabi akan mengambil sepotong kayu, fanakata bihi, lalu mencongkel-congkel Nabi dengan kayu tersebut fil ard, di tanah. Summa yusiru minat turab, setelah dicongkel ada lubangnya, kemudian menaburkan Nabi dari tanah. Summa yabulu fih, kemudian buang air kecil Nabi di lubang yang dicongkel tadi. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Mencari sasaran tempat buang air kecil, yaitu tempat yang lembut, tempat yang lunak, supaya ketika buang air kecil dikeluarkan, dia tidak kembali percikannya ke badan. Itu yang diajarkan oleh Rasul. Nah, karena tanah di sana keras semuanya, maka bagaimana tanah yang keras itu Nabi lunakin dulu. Cari kayu dulu, congkel dulu. Congkel udah ada lubang, timbun. Jadi lunak dia.
ketika air kecil menimpa tempat tersebut, dia langsung terserap ke bawah, nggak memercik ke kaki. Ini maka sunnahnya yang diambil bukan mencongkel tanahnya. Oh, kalau sunnah itu mencongkel tanah dulu baru buang air kecil, bukan itu sunnahnya. Inti sunnahnya adalah mencari sasaran buang air kecil ke tempat yang lunak. Hati-hati di kloset. Ada kloset yang kurang bagus itu, yang murahan. Posisi depannya cekung dan kecil. Nah, antum tembak ke situ, embun dia ke atas. Nah, itu cuci celananya, cuci kakinya, ganti celana dengan yang lain. Nah, supaya celana tidak kena percikan air kecil, cari tempat yang lunak. Mana caranya? Ya, kalau WC-nya kecil bisa antum bolak-balik, putar posisi. Nah, yang depan ke belakang, yang belakang ke depan. Ini langsung ke lubang kloset. Oh, terlalu sempit juga. Cari kain, ikat di kaki, tembak ke kaki. Masya Allah. Pikir sendiri. Yang pada intinya adalah jangan sampai percikan air itu mengenai pakaian. Karena kalau mengenai pakaian itu menyebabkan sholat batal, sholat tidak sah. Maka jangan sekali-kali buang air kecil antum berdiri. Jangan sekali-kali buang air kecil kaki celana tidak diangkat, langsung aja masuk, kaki celana enggak dilipat, buang air kecil sudah cuci. Orang yang tidak peduli dengan kebersihan dia dari najis, ibadahnya enggak akan diterima oleh Allah. Hati-hati. Karena Nabi bersabda, kebanyakan azab kubur itu adalah tidak hati-hati buang air kecil. Hadis berikutnya, karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza arada, apabila ingin ya Nabi, ayyanama, bahwa beliau tidur, wa huwa junubun, pada beliau sedang junub, ghasala farjahu, niscaya Nabi akan mencuci farajnya, wa tawadda'a lis-shalah, dan Nabi berwudu seperti wudu salat. Wudu untuk salat, bukan wudu langsung salat, tapi Nabi wudu seperti wudu salat. Tapi kalau sekiranya mau mandi langsung lebih bagus. Tapi kalau enggak mau mandi, maka minimal mencuci faraj dan berwudu. Bahkan ada riwayat yang lain, kalau sulit juga terlalu dingin, dia mencuci farajnya saja. Jadi ada 3 riwayat. Mencuci farajnya saja itu seminim-minimnya. Yang kedua mencuci faraj dan berwudu. Yang 3 yang paling sempurna langsung mandi sambung tahajud. Itu lebih sempurna. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza arada ayyanama, apabila ingin ya Nabi untuk tidur, apabila ingin ya Nabi untuk tidur, wa huwa junubun, pada beliau sedang junub, tawadda'a wudu'ahu lis-shalah, niscaya Nabi berwudu seperti wudunya untuk salat. Bagaimana wudu untuk salat? Berkumur-kumur, gosok gigi, istinsya, mencuci muka 3 kali, dan seterusnya. Wa idza arada an ya'kula aw yashraba, apabila ingin ia Nabi untuk makan atau minum, apabila Nabi ingin untuk makan atau minum, wa huwa junubun, pada beliau sedang junub, ghasala yadayhi, Nabi cuci 2 tangannya, kemudian Nabi makan dan Nabi minum. Cukup cuci 2 tangan. Ini minimal sunnah.
Tapi kalau mau sunnah yang sempurna, tidak makan, tidak minum kecuali setelah mandi. Tapi kan kondisi seperti itu tidak setiap waktu bisa kita laksanakan. Bisa saja kondisinya hujan lebat, bisa saja airnya habis, bisa saja takut kalau mandi sendiri, takut kalau mandi sendiri, sedang khuruf di masjid, dia junub, bangunin kawan malu, nggak ada yang mau dibangunin, mau keluar sendiri nggak berani. Itu mana caranya? Sementara orang junub nggak boleh tidur di masjid. Hah? Tidur di teras minimal. Walaupun ada riwayat mengatakan teras juga nggak boleh bagi orang junub. Kemudian dia haus, pengen makan dan pengen minum. Maka Nabi mengajarkan minimal sunnahnya adalah cuci kedua tangan, kemudian makan dan minum. Itu minimal. Karena ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam idza arada, apabila menginginkan ya Nabi ayyubashira, bahwa beliau mubasyarah, juga enggak boleh terjemahkan ayyubashira, bahwa beliau mubasyarah imra'atan, dengan salah seorang min nisa'i, dari istri-istrinya, wahia haid, padahal istri Nabi itu sedang berhaid, amaroha, niscaya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya antat tazira, bahwa istri itu pakai sarung, summa yubashiruha, kemudian Nabi memubasyarahinya. Tulis saja begitu. Kemudian Nabi memubasyarahinya. Nanti baru lihat kamu sendiri. Itu tanya sama Ihsan. Riwayat yang lain, ketika sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang halal bagi kami dari istri kami ketika dia berhaid? Nabi bersabda, ma fauqal izar, halal bagi kalian anggota tubuh di atas sarung. Mana yang ada di atas sarung? Di atas pusar, di bawah lutut. Kemudian ada hadis lagi yang mengatakan, isna'u kulla syai', bikinlah segala-galanya kecuali watok saja yang enggak boleh. Nah, ada dua hadis yang bertolak belakang. Ada hadis yang mengatakan di atas sarung di bawah lutut, ada yang mengatakan kecuali watok saja. Maka ulama Syafi'iyah mengambil hadis ma fawqal izar. Kenapa? Karena soal ilal watok, Sayyidatina Aisyah pernah mengomentari hadis tersebut, ayyu minkum yamliku irbahu kama yamliku Rasulullah, siapa di antara kalian yang bisa mengendalikan nafsunya seperti Nabi mengendalikan nafsunya, maka boleh dilakukan fauqal izar. Tapi kalau tipe orang tersebut adalah tipe kalau dia mubasyarah izar terjurus kepada jima, maka mubasyarah hukumnya tetap haram. Nah, jadi apa hukumnya mubasyarah dengan istri sedang berhaid? Terbagi-bagi. Boleh bagi orang yang merasa aman, yaitu lokasinya fauqal izar. Makruh hukumnya bagi orang yang tidak percaya diri akan terlibat kepada jima. Haram hukumnya kalau dipastikan dia terlibat kepada jima. Ada 3 hukum. Paham ini? Enggak perlu dipahami, nanti akan paham. Hadis berikutnya, karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada minal haidhi, apabila menginginkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari wanita berhaid, artinya istri yang sedang berhaid, syai'an akan sesuatu, alqa
niscaya Nabi menghamparkan, menutupkan ala farjiha, di atas faradnya, sauban, akan pakaian. Itu hadis semana ada hadis sebelumnya. Hadis berikutnya, hadis itu juga sahih. Karena idza arada safaran, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin safar, apabila ingin melakukan perjalanan, aqra'a baina nisa'i, niscaya Nabi akan mengundi antara istri-istrinya. Fa ayyatuhunna, maka siapa saja di antara mereka kharaja sahmuha, yang keluar jatahnya, yang keluar bagiannya dengan undian tadi, kharaja biha ma'ahu, maka keluar ia Nabi sallallahu alaihi wasallam dengannya wanita yang keluar undiannya bersamanya Nabi. Ini salah satu aturan bagi orang yang poligami. Nah, salah satu aturannya. Jadi di samping dia wajib membagi malam, di samping dia wajib membagi nafkah, maka dia juga harus adil dalam membawa dalam safar, membawa berjalan. Bagaimana syarat mengatur seorang suami mau melakukan safar sementara dia memiliki 2 atau 3 istri dan kemampuannya membawa hanya 1 saja? Maka dia tidak boleh memilih, tidak boleh memilih. Maka adalah sebuah undian, masuk namanya, tulis namanya di kertas, yang nulis itu orang lain dengan ukuran kertas yang sama, kemudian dimasukkan dalam gelas. Memasukkannya pun tidak diketahui oleh suami tersebut. Nah, setelah itu baru dihadapkan ke suami, suami pilih mana yang keluar namanya, itulah yang dibawa. Kemudian ulama fikih jelaskan, apabila dia melakukan perjalanan dan sampai di tempat tujuan, suami tidak tidur bersama istri yang dibawa dalam, sama dengan istri yang dia bawa dalam safar, maka ketika sampai di kampung nanti, dia harus membayar kepada istri yang tinggal sejumlah malam dia bersama istrinya. Dah paham hukumnya? Baik. Tapi apabila dia berjalan membawa siapa yang dia mau, maka dia melakukan dosa, dia melakukan maksiat. Nah, dan dia di akhirat kelak dia akan jalan berat sebelah bahunya. Lurus saja itu belum sampai di surga, apalagi jalannya begini. Masuk, terserempet ke situ. Itu aturan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan aturan ini sampai akhir hayat Nabi. Kemarin tafakur sudah baca Nurul Yaqin, Sirah Nabawi. Ketika Nabi sakit di akhir usianya, Nabi tetap pindah ke rumah istrinya dengan dipapah oleh sahabat. Tetap pindah. Tapi karena sakit Nabi terlalu parah, Nabi kumpulkan istrinya, minta izin, relakah kalian saya hanya tinggal di rumah Aisyah saja? Bukan karena faktor melebihkan Sayyidatina Aisyah, tapi karena itulah kamar yang terdekat dengan masjid, sehingga Nabi bisa melihat sahabat dari jendela kamar Sayyidatina Aisyah. Itu pertimbangannya. Setelah istri yang lain mengizinkan, baru Nabi tinggal di rumah Sayyidah Aisyah. Itu beratnya. Nah,
Maka kata Allah, fa in khiftum alla ta'dilu, fa in khiftum alla ta'dilu. Nah, kalau kalian khawatir tidak bisa buat adil, cie saja. Tapi ada lagi kata bijak orang ini hari ini, jangan antum rekam ya. Nggak boleh direkam. Tapi takut pula diamalkan. Nggak usah. Kadang-kala dalil yang lemah itu kalau cocok dengan nafsu bisa diamalkan. Kalah hadis dan Quran. Hadis berikutnya Nabi SAW, idza arada an yuhrima, apabila beliau ingin melakukan ihram, apabila beliau ingin melakukan ihram, apakah ihram haji atau ihram umrah, ya tatayyabu, beliau akan memakai minyak wangi, bi atyabi ma yajid, dengan yang paling wangi, dengan yang paling harum sesuatu yang beliau bisa dapatkan. Apakah ihram haji atau ihram umrah? Tapi perlu kita pahami, memakai minyak wangi bagi orang ihram itu di badan, tidak boleh di pakaian, di badan. Waktunya setelah mandi ihram, sebelum memakai pakaian ihram. Mandi ihram, pakaikan minyak wangi ke badan, baru pakai pakaian ihram, baru niat haji. Tapi kalau memakai wangi-wangian setelah niat ihram, maka didenda 1 ekor kambing. Nah, sunnah seperti ini tidak dianjurkan bagi orang umroh pada hari ini. Kenapa tidak dianjurkan? Bagi orang umroh yang ingin melakukan umroh badal untuk ibu bapaknya, untuk kakeknya. Artinya pergi umroh bukan umroh sekali, tapi mau 2 kali, mau 3 kali. Maka tidak dianjurkan memakai minyak wangi, karena minyak wangi yang dipakai kali pertama akan menempel di baju ihramnya. Kemudian dia buka. Selepas itu dia akan umroh kali kedua, dia pakai baju ihram yang sama, dia kena denda. Kenapa? Memakai baju ihram yang kena minyak wangi. Tapi kalau dia bawa 2 pasang, 3 pasang kain ihram, boleh. Ihram pertama umroh pakai 1 pakaian, dilepas tercium minyak wangi. Kemudian umroh lagi ganti pakaian ihram yang lain, gak ada masalah. Tapi kalau dibawa 1 saja dan dia mau umroh sekali lagi, sebaiknya jangan pakai minyak wangi di badan, karena akan menempel di pakaian. Memakai pakaian yang berminyak wangi tidak boleh. Begitu juga bagi istri-istri atau keluarga-keluarga yang menyiapkan keluarganya untuk berangkat ihram, apakah haji atau umroh, itu jangan menggosok pakaiannya dengan pewangi. Jangan digosok dengan pewangi. Oh, ini bapak saya mau haji besok nih, dicuci pakaian ihramnya, dikasih spray, kasih molto, digosok, direndam dengan molto, dikeringkan, digosok dengan pewangi. Tidak boleh. Nah, tidak boleh. Maka pakaian ihram itu cuci dengan sabun saja, jangan dikasih pewangi. Laki-laki mungkin aman, pakaian ihramnya cuman 2 selendang. Ini yang khawatir wanita. Yang khawatir wanita. Kenapa? Pakaian ihramnya bisa banyak. Karena pakai ihramnya adalah baju yang menutup aurat. Maka jangan sekali-kali digosok dengan pewangi. Kemudian terakhir dalam masalah ihram, hari ini ada kesalahpahaman dalam memahami wanita waktu ihram haji dan umroh wajib membuka muka dan telapak tangan.
Nah, dan telapak tangan itu ditredaksi, dipahami oleh orang Indonesia telapak tangan, punggungnya nggak masuk. Akhirnya diciptakanlah sarung tangan orang ihram. Bagaimana sarung tangannya? Tuh dimasukkan tangannya, punggungnya tertutup, telapaknya terbuka. Nah, itu ciptaan orang Indonesia. Indonesia yang punya, yang lain nggak ada. Nah, secara hukum, menurut ilmu bahasa Arab, kaf itu memang terjemahannya telapak tangan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi terjemahan yang benarnya adalah pergelangan tangan sampai ke ujung. Pergelangan sampai ke ujung ini namanya kaf. Sedangkan roha ini yang di tengah nih. Sementara telapak tangan dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya batin kaf. Batin kaf. Dan bahasa Indonesia tidak punya terjemahan untuk ini. Apa ini terjemahannya? Dari pergelangan sampai ke ujung, apa terjemahannya? Apa bahasa Indonesianya? Hah? Dari pergelangan ke ujung jari, apa bahasa Indonesianya? Ada? Nggak ada? Sini ada pangkal lengan, sini lengan, ini pergelangan tangan, ini jempol, ini telapak tangan, ini ujung jari, ini kuku, ini semuanya ini apa nih? Tangan. Nah, karena tidak ada terjemahannya itu, akhirnya kaf dalam bahasa Arab diterjemahkanlah telapak tangan. Itu yang paling dekat bahasanya. Dipikir oleh mereka yang boleh buka itu telapak tangan, punggungnya tidak. Dibuatlah sarung tangan nutup punggung, terbuka bagian depan. Padahal itu haram hukumnya menutup punggung tangan. Maka kalau ada keluarga antum pergi ihram, umroh atau haji, itu kalau ibu-ibu mau beli itu jangan dibeli, jangan dipakai. Itu hukum fikih yang salah tafsir. Nah, hukum fikih yang salah tafsir sama dengan niat sholat. Bapak nggak niat sholat, Pak? Dari rumah saya ada niat ke sini mau sholat, sehingga takbirnya Allahu Akbar, nggak ada niat lagi. Di rumah saya ada niat. Itu juga hukum fikih yang salah tafsir. Nah, kenapa? Karena menerjemahkan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia dan menyikapinya dengan pemikiran sendiri, tidak mau bermazhab. Nah, terakhir, karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza arada, apabila beliau menginginkan ayyut hifa, untuk memberi sesuatu kepada seseorang, untuk memberi sesuatu kepada seseorang, bituhfatin, dengan sebuah pemberian, saqahu min ma'i zamzama, niscaya Nabi memberinya minum dengan air Zamzam. Tuhfah adalah pemberian yang istimewa. Maka menghidangkan minuman Zamzam kepada seseorang itu adalah sebuah pemberian istimewa. Cukup insyaallah. Mungkin ada pertanyaan. Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya sampaikan tadi tentang kalau urusan dunia kita tidak perlu menciptakan atau
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan pejabat negara lalu disumpah dengan agama kepercayaan masing-masing, itu enggak ada asal usulnya daripada agama kita. Nabi pernah mengirim Sayyidina Muaz bin Yaman, Sayyidina Muaz bin Jabal ke Yaman. Nabi cuma menanya, bagaimana kalau sekiranya terjadi permasalahan, bagaimana engkau menghukum? Oh, saya hukum dengan Al-Quran. Kalau enggak ketemu di Al-Quran, di hadis Nabi. Kalau enggak ketemu di hadis Nabi, saya berpendapat sendiri. Lalu Nabi tepuk dada Sayyidina Muaz bin Jabal. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan ilham kepadamu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya Nabi mengirim utusan yang datang ke Madinah. Nabi melantik pemimpin salah seorang mereka. Itu tidak ada ikrar sumpah. Nah, hal itu terjadi mungkin ijtihad ulama kita. Mungkin hal itu bisa mengingatkan kepada yang dilantik supaya amanah. Mungkin dengan dia sumpah nanti dia hati-hati dalam menjalankannya. Mungkin dengan bersumpah dia takut melanggarnya. Itu salah satu metode saja, atau ijtihad, atau istimbat, atau solusi yang ditemukan oleh para ulama bagaimana orang yang dilantik ini menjalankan amanah. Itu metode lah bahasanya. Tidak juga boleh kita katakan sesat, tidak juga boleh kita katakan tidak bermanfaat. Itu sangat besar juga manfaatnya. Mungkin dia mau korupsi tapi ingat dan sumpah dan dia takut sama Allah, dia akan mundur. Itu perkara yang bermanfaat. Dasar hukumnya adalah lil wasaili hukmul maqasid. Bagi perantara hukum tujuan. Kalau tujuannya positif, maka perantara yang membawa kepada tujuan positif maka bernilai positif. La yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna perkara wajib kecuali dengan dia, maka dia jadi wajib. Tidak sempurna perkara sunnah kecuali dengannya, maka dia jadi sunnah. Kalaulah dengan hal seperti itu bisa orang itu jadi adil hukumnya wajib, maka sumpah bisa jadi wajib. Atau minimal itu adalah satu usaha bagaimana orang yang kita lantik menjalankan amanah. Jadi untuk hukum fikih pada hari ini yang terjadi secara berkembang setiap hari bahkan setiap waktu, itu kalau kita rujuk langsung kepada nas Al-Quran dan hadis pasti nggak akan ketemu. Tapi rujukan yang diberikan oleh para ulama bukan hanya Quran dan hadis, tapi juga ijma, juga qiyas, juga istihsan. Ada beberapa sumber hukum yang dibahas oleh ulama usul fikih sebagai landasan penetapan satu hukum. Jadi insya Allah itu perkara positif, dan itu tidak bertentangan dengan hadis tadi. Kenapa? Karena hadis tadi itu bersumpah yang berkaitan dengan kepentingan pribadi, sementara sumpah ini berkaitan dengan kepentingan umum. Begitu juga sumpah yang berkaitan dengan hukum. Kata Nabi SAW, al-bayyina 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Saksi wajib dihadirkan oleh orang menuduh, sumpah dikembalikan kepada orang tertuduh. Apabila yang menuduh tidak punya saksi, maka yang tertuduh akan bebas kalau dia mau bersumpah. Sumpah pada saat itu bukan dalam kategori duniawi, walaupun sengketanya sengketa duniawi, karena itu adalah perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyelesaikan kasus, maka dia masuk dalam kategori ukhrawi. Yang kita masukkan tadi adalah hubungan permasalahan antara kita dengan kita, perkara sepele, hanya pengen kawan percaya saja, hanya pengen kawan yakin lalu kita bersumpah, itu yang tidak penting. Nah,
Bagaimana cara memandikan jenazah yang sedang haid? Jenazah yang sedang haid. Memang kalau jenazah masih keluar haidnya? Maksudnya mungkin wanita yang meninggal sedang haid. Nah, maka pada diri jenazah tersebut ada dua tuntutan mandi wajib. Satu haid, satu mati. Mungkin bisa tiga juga. Pertama dia junub, setelah junub datang haid, mati. Tiga. Tadi dia jima, kan junub. Selesai jima, 1 jam haid. Kemudian 5 menit berikutnya mati. 3 terkumpul. Mati juga, haid juga, junub juga. Jadi perkara membingungkan, apakah perlu satu sebab itu kita tunaikan semuanya? Nih, saya mandikan jenazah ini karena mandi haid. Selesai, kita mandikan lagi, ini mandi junub. Kemudian kita mandi lagi, ini mati karena dia mati. Kata para ulama, apabila terkumpul beberapa sebab dengan tujuan yang sama, maka bisa tertunai dengan satu pekerjaan. Nah, jadi cara memandikannya satu kali saja. Saya mandikan jenazah ini, mandi jenazah. Boleh juga diniat mandi jenazah dan haid. Sebetulnya nggak perlu niat mandi haid, karena mandi haid itu kewajiban dia sebagai jenazah. Nah, kewajiban dia wanita berhaid. Memang kita wajib mandikan wanita berhaid? Nah, wajib? Tidak. Dia yang wajib mandi. Masa kita wajib mandikan? Satu-satunya yang wajib dimandikan itu yang mati. Itu pun karena dia nggak bisa mandi. Kalau sekiranya dia bisa mandi, maka syariat mengatakan mandi sendiri. Tapi karena dia nggak bisa mandi, maka diwajibkan kepada orang hidup. Sementara jenazah tadi meninggal sebelum haidnya habis. Apakah dia berdosa nggak mandi? Nggak berdosa, karena haidnya belum habis. Itu apa dia mandi? Ternyata mati lebih duluan datangnya. Maka kewajiban yang tertimpa ke kita, kewajiban memandikan jenazah. Sementara mandi dari mandi haid itu kewajiban dia. Dan dia meninggal karena meninggalkan kewajiban. Bukan karena meninggalkan, tapi karena belum masuk waktu kewajiban itu. Dan kita tidak punya tanggung jawab atas hal tersebut. Namun kalau mau dimandikan juga dengan niat saya mandikan jenazah ini untuk mandi junub sekalian mandi haid, juga nggak ada masalah. Dia meninggal karena melahirkan juga wajib mandi. Semandikan jenazah ini mandi sebagai mandi wajib karena dia mati sekalian mandi melahirkan, juga nggak ada masalah. Tapi tidak wajib. Kita niatkan satu saja, yaitu mandi jenazah, maka yang lain ikut terbawa di dalamnya. Begitu juga wanita yang mandi nifas dan mandi wilada. Wanita wajib mandi, perkara yang mewajibkan mandi bagi manusia itu ada 6. 3 untuk laki-laki dan wanita. Pertama mati, yang kedua junub, yang ketiga jima. Sementara 3 lagi khusus bagi wanita, melahirkan, haid, nifas. Ketika orang melahirkan dia wajib mandi. Apakah antum paksa orang baru lahir langsung mandi? Nah, tidak. Untuk apa dia mandi? Kenapa? Karena setelah dia mandi, karena setelah dia melahirkan akan tersambung dengan darah nifas. Jadi dia tidak wajib mandi wilada. Lalu kenapa ulama mengatakan wajib mandi wilada? Itu wajib bagi orang yang tidak nifas, kalau ada. Tapi kalau memang dia melahirkan langsung berhubungan dengan nifas, darah haid nifasnya keluar 60 hari ke depan, ketika dia mandi nifas, mandi wiladah sudah terbawa di dalam. Sama dengan kita mandi junub hari Jumat. Maka ketika orang mandi junub pada hari Jumat, niat mandi junub sekalian mandi Jumat. Sekali saja perbuatannya.
jadi buat 2 kali. Begitu juga ketika kita masuk masjid, sholat duha sekalian tahiyat, ikut di dalam. Begitu juga puasa Senin Kamis, puasa qada sekalian puasa Senin dan Kamis, terbawa di dalam. Nah, begitulah kira-kira gambarannya. Apalagi ulama memberikan contoh, kalau orang berjunub dia mandi junub, selama mandi dia tidak melakukan perkara yang membatalkan wudhu, selepas mandi tidak wajib wudhu lagi. Kalau ada orang mandi besar, selama mandi tidak melakukan perkara yang membatalkan wudhu, selepas mandi tidak wajib wudhu lagi. Kenapa? Mandi sudah menghilangkan hadas besar, hadas kecil ikut terbawa di dalamnya. Tapi nggak mungkin ada orang mandi tidak batal wudhunya. Karena batal wudhunya maka kita wudhu lagi. Khair, insyaallah. Ada lagi pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terkait dengan misalnya ada banjir ya. Jadi ada saudara yang mandi ya. Ada rekan kawan kita yang belum berjumpa gitu. Jadi kalau sudah berjumpa, apakah kemarin ada apakah dimandikan lagi macam yang biasa, atau kalau separuhnya berjumpa ya, itu bagaimana ya tata caranya kalau berjumpa ya? Baik, insyaallah. Mandi jenazah. Mandi jenazah untuk korban musibah, kalau ditemukan tetap wajib dimandikan. Walaupun dia jenazah mati tenggelam dalam air, itu kan sudah mandi dia itu dari kemarin, maka kalau ketemu tetap dimandikan. Kalau belum dimandikan tidak boleh disolatkan. Misalnya terjadi korban longsor, longsornya terlalu tinggi materialnya sehingga tidak mungkin untuk dibuka kembali, dijadikanlah itu kubur massal. Maka pada saat itu tidak boleh sholat ghaib, maka pada saat itu tidak boleh menyolati jenazah yang terkubur di dalam timbunan tersebut karena orangnya belum dimandikan. Kalau sekiranya dia korban kebakaran, kalau dimandikan akan terkelupas kulitnya, maka wajib ditayamumkan. Tayamum ganti mandi, berdebu usapkan ke muka, usapkan ke tangan. Tapi kalau bisa dicelup dalam air saja, 1 kali celup saja, jenazahnya misalnya banyak, ramai, maka dibaringkan di atas papan, sudah dibaringkan, kemudian diikat dengan tali, diturunkan dengan alat berat, direndam pinggir laut ke dalam danau, diangkat, itu sudah siap, cukup. Penting dia kena air semua. Kemudian kejadian yang lain, kalau ketemu itu bagian dari jenazah. Nah, bagian jenazah, bagaimana cara menyelenggarakannya? Kita mesti lihat pertama, apakah yang ketemu itu sudah mewakili dia sebagai manusia atau belum. Kalau yang ketemu itu sudah mewakili sebahagian besar, maka kita mandikan, kita kafankan, dan kita salatkan. Tapi ketemu itu hanya bagian kecil yang belum mewakili sebagai manusia, ketemu tangannya saja, itu bukan jenazah, itu tangan jenazah. Ketemu kakinya saja, itu bukan jenazah tapi kaki jenazah. Maka caranya bisa saja kalau ada kemungkinan besar untuk ketemu bagian tubuh yang lain, sementara kalau kita simpan ini bagian tubuh akan membusuk, maka kita niat mandi dulu di situ boleh. Kita niatkan mandi di situ, kemudian nanti sebagai perwakilan nanti ke anggota tubuh yang lain. Tapi kalau sekiranya nggak mungkin ketemu,
karena sudah dimakan oleh hewan liar, sudah hancur dimakan, cuman kakinya yang tersisa oleh buaya, itu kan nggak mungkin ketemu. Kalau demikian adanya, itu tidak ada mandi jenazah lagi, tidak ada mandi jenazah. Cara menyikapinya itu sama menyikapi bagian anggota tubuh yang diamputasi daripada orang yang sakit. Ya, sakit gula, dipotong kakinya. Apakah kaki itu akan kita mandikan, kita kafankan, kita sholatkan? Nanti insya Allah selesai sholat Jumat, kaum muslimin diminta bertahan, kita akan sholat kaki. Kan nggak ada. Nah, maka kaki itu cukup dibungkus, ditimbun, selesai. Karena orangnya masih hidup. Tapi ketika orangnya nanti 2 hari setelah itu orang itu meninggal dunia, maka kita selenggarakan orangnya. Kaki yang sudah ditimbun jangan dicari lagi. Itu bukan kaki jenazah, itu kaki orang hidup yang duluan meninggalkan dia. Maka nggak perlu kita gali, oh ini sudah meninggal orangnya, ambil kaki yang kemarin lah, kita gabungkan dalam kafan. Itu nggak perlu gitu. Tapi kalau sekiranya mudah, alangkah baik. Tapi kalau sulit, nggak perlu. Nah, begitu juga korban dari buaya, dari makan oleh buaya, tinggal kakinya saja. Kaki itu kita timbun seperti kaki orang korban amputasi yang sudah dimakan buaya, itu tidak ada lagi jenazahnya, kita nggak bisa sholatkan dan kafani. Kaki tidak akan mewakili daripada jenazah. Maka kita lihat sebagian besar sudah mewakili orang atau belum. Misalnya ketemu di pusar ke kepala, itu kan sudah mewakili, kita selenggarakan. Selesai kita selenggarakan, kita kuburkan, ketemu bagian pinggangnya ke bawah, cukup kita bungkus, kita kuburkan, atau kita siram, kita kuburkan. Khair, insyaallah. Memang agak sulit, kecuali kalau ketemu kasusnya baru kita berpikir, ini sudah, kan begitu hukumnya. Nanti ketemu di lapangan, ini sudah mewakili atau belum ya? Itu lagi permasalahannya. Kata fulan sudah, kata sulam belum. Yang mewakili sebagai orang itu sampai batasan yang mana? Kan itu lagi permasalahannya. Nah, ini dah mewakili atau belum? Kata orang belum, itu baru udah ada jenazah. Kata orang sudah, itu kan bagian terbesar di tubuhnya. Terjadi perbedaan pendapat. Nah, mana yang banyak kira-kira pendapat, itu yang kita lakukan. Itu disebut dengan uruf. Nah, atau kembali kepada kaidah usul, apabila kita ragu-ragu, kita ambil yang pasti, kita selenggarakan jenazahnya kalau ragu-ragu. Tapi kalau yakin itu belum mewakili, yakin sekali karena ketemu telinganya saja, ya sudah, gali tanah dengan tangan, timbun situ, selesai. Khair, insyaallah. Cukup, mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.